Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat semuanya. Dalam pertemuan kali ini, dalam mata kuliah statistika dan probabilitas, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Kita akan membahas tentang distribusi frekuensi, di mana ini menjadi salah satu bagian dari statistika deskriptif yang memang dalam rencananya kita akan bahas dalam periode pra-UTS-nya. Oke, ini langsung saja di mana distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu adalah merupakan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data yang terkait dengan masing-masing frekuensinya. Nah, ini mungkin kalau dibaca dengan seksama dalam tempo waktu singkatnya atau mungkin Anda akan kesulitan dalam memahami ini. Nah, cuman nanti sebenarnya ini sangat simpel sekali ya. Artinya kita membuat sebuah pengelompokan data. Karena contoh misalkan di sini ada sampel data. Ini adalah salah satu sampel data. Ini tidak jelas data ini data yang sangat acak sekali sehingga akan kesulitan kita membaca data ini, membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah makna dari data ini. Sehingga kita lakukanlah proses menggunakan distribusi frekuensi sehingga mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pihak yang membaca atau yang lainnya. Sehingga kemudian nanti juga pada akhirnya kita akan membuat grafis untuk lebih jelas dipahami oleh orang lain. Mungkin kita sebagai yang pemilik data atau pengolah data, kita paham, tapi orang lain yang kita tujukan untuk proses ini, tentunya memang dia butuh sesuatu yang memang sifatnya gampang dipahami. Oke, di sini kelebihan dan kekurangan. Dapat mengerti gambaran secara mudah ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika dengan grafis atau dengan skala tertentu dikelompok-kelompokkan, sesuatu itu bisa lebih gampang untuk dipahami makna secara umumnya. Tetapi memang ada kekurangannya, tidak bisa mendapatkan informasi yang secara rinci. Nah, detail kecilnya kita tidak mengetahui, tetapi gambaran umumnya kita bisa memahami. Nah, makanya memang tetap ada, makanya kalau dalam riset itu data awalnya tetap dilampirkan secara rinci, tapi yang ditampilkan dalam badan riset itu atau dalam laporan riset itu biasanya dalam bentuk yang sudah dikelompokkan, tetapi dalam lampirannya tetap rincian datanya dilampirkan. Nah, ini mempermudah menginterpretasikan data, seperti yang tadi saya juga bahas, mengartikan data, memaknai data, gitu ya, sedangkan mempermudah penarikan kesimpulan. Nah, contoh kalau dalam grafik, ketika misalkan grafik ke atas begini, meskipun ada riak-riak tetap, tapi kita bisa melihat bahwa oh tren ini bagus ke atas. Atau misalkan pendapatan sebuah bank misalkan tahun 2010 rendah, misalkan berikutnya naik turun, tapi dalam secara garis besarnya ketika dalam grafik kita bisa melihat oh sebenarnya perusahaan ini secara tren besarnya atau secara jangka panjangnya akan naik karena memang trennya meskipun naik turun tetapi secara umum bisa kita lihat meningkat gitu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan di dalam membuat distribusi frekuensi ini? Ini tentukan range atau jangkauan data. Ini kita hanya mengurangi ya nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Yaitu di sini R itu dianggap nilai tertinggi dan di mana R ini adalah nilai hasil pengurangan nilai tertinggi dikurangi nilai terendahnya. Terus tentukan banyak kelas. Di sini kita menggunakan 1 plus 3,3 log N. Ini sudah menjadi rumus ya. Nah, N ini kita bisa ganti dengan banyak dari data itu. Nah, sedangkan 1 plus 3,3 ini menjadi angka yang dari rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log N. Ya. Nah, cuman memang supaya lebih ini saya kurungkan saja ya. Jadi nanti ini dulu dioperasikan seperti dalam operasi matematik 3 kali 3,3 ini saya kasih bintang ya, artinya perkalian. Nah, 3,3 dikali hasil dari logaritma N ini. N ini bisa angka berapapun nanti. Nah, terus lebar kelas atau bisa kita bilang kalau saya itu mengatakan panjang kelas yaitu dapat dari R ini tadi dibagi dengan K atau banyak kelas. Nah, sebenarnya titik poinnya bisa kita gunakan yang 3 ini saja. Meskipun memang di sini ada
banyak sekali ini, cuman memang mungkin ini saya bisa hilangkan saja ya, cukup menggunakan ini saja. Sebenarnya kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini ada banyak istilah, limit kelas, batas kelas, nilai tengah, dan seterusnya. Ini bisa diabaikan saja. Kita cukup menggunakan poin yang pertama saja ya. Oke, ini kita langsung saja. Misalkan ada dari hasil ujian mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Nah, ini ada 60 data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 4, 6, 8, 10. Kali 6 kali 10 sama dengan 60. Nah, tadi ketika saya singgung N di sini, N ini banyak data. Nah, banyak data itu adalah 60. Nah, nanti N ini kita ganti dengan 60. Oke, baru log 60, berapa hasilnya, dikali dengan 3,3, hasilnya itu baru ditambah 1. Oke, lebih jelas kita contohkan saja di sini. Nah, dari sini kita sebenarnya kalau di Excel ini bisa di copy saja ya, nanti di copy kalau misalkan data bentuknya ini di copy di Excel, lalu kemudian kita urutkan data terkecil atau kita sort menjadi data terkecil sampai data terbesar atau terendah dengan tertinggi, sehingga kita dengan gampang menemukan yang yang kecil dan yang tingginya supaya lebih gampang. Nanti sambil mungkin saya contohkan ya. Oke, berikutnya ini saya perhatikan nanti ya. Berikutnya dari rentang tadi sudah ditemukan bahwa yang rendahnya adalah 10, yang tertingginya 98. Dari mana ini didapatkan ya? Bisa diamati saja. Tapi kalau misalkan tidak punya fasilitas lain, atau Anda bisa membuka Excel, ini di copy saja dulu. Oke, saya copykan misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Oke, supaya gampang kita urutkan, semuanya kita pindahkan ke bawah saja ya, supaya gampang diurutkan, terbesar ke kecilnya. Atau boleh ke samping juga tidak masalah. Jadi lumayan panjang. Jadi seperti yang saya ungkapkan dalam pertemuan pertama kemarin, kita akan kebanyakan menggunakan Excel pada sesi pertama pra UTS ya. Nah, ini kita sort saja atau klik di sini saja, di blok semua, lalu kemudian kita sort di sini dari terkecil atau small to large, atau dari yang terkecil ke yang terendah. Di sini mungkin supaya ini saya tambahkan saja, misalkan ini data ya. Jadi saya sort saja, ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terendah, sehingga kita dapat mengetahui ini yang terkecilnya 10 dan kemudian yang tertingginya adalah 98. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Oke, nanti di Excel akan lebih mudah nanti ketika kita menentukan berapa frekuensinya. Jadi supaya kalau hanya mencari yang terendah dan terkecil tidak perlu ke Excel, tapi nanti kita untuk kepentingan menentukan berapa frekuensinya ya. Oke, ini saya lanjutkan, data terkecil 10, data terbesarnya adalah 98, di mana R-nya menjadi yang terbesar dikurangi yang terkecil, sehingga kita dapatkanlah nilai 88. Jadi rentangnya adalah 88. Nah, ini mungkin bisa ditandai dulu ya, karena ini akan kita gunakan. Terus berikutnya banyak kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa 1 ditambah 3,3 log 60. Nah, jadi yang harus diproses terlebih dahulu, kita cari dulu log 60. 60 ini dari mana? N itu kita ganti dengan banyak data tadi, yaitu 60. Nah, setelah kemudian kita sudah mengetahui log 60 ini berapa, lalu kemudian kita kali dengan 3,3. Bisa sebenarnya logaritma itu dioperasikan di Excel. Saya contohkan ya. Di sini kali
Saya contohkan ya langsung mungkin di Excel ya. Oke, di sini ini bisa dilihat ya, saya kasih tanda petik supaya gampang melihat. Oke, jadi cara gampangnya Anda bisa membuat seperti ini, atau saya ini saja ya, misalkan di sini sama dengan log. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada log yang basisnya 10, biasanya yang tidak ditulis basisnya itu adalah log 10. Atau kita misalkan ini logaritma basisnya ini kita tulis. Nah, tapi kalau tadi karena memang logaritma itu rata-rata menggunakan 10 kalau tidak biasanya ditulis. Lalu kemudian kita ganti 60 ini. Nah, sama dengan ini. Nah, lalu kemudian kita kali tadi, atau kalau mau langsung di sini saja kita kali dengan 3,3. Lalu kemudian terakhir baru kita tambahkan dengan 1 hasilnya ya. Oh ya, belum ditulis. Langsung saja. Nah, jadi hasilnya itu 6,8. Bisa dilihat di sini juga hasilnya itu adalah 6,8. Ini sama ya. Cuman memang dalam proses distribusi frekuensi ini kita akan membulatkan ke atas saja ya, supaya tidak ada angka yang tertinggal. Meskipun kurang dari 6,8 misalkan 6,4 pun boleh dibulatkan ke atas menjadi 7. Oke, kita tandain yang 7. Oke, setelah ini lalu kemudian kita cari lebar kelas. Jadi kita cukup hanya mencari satu R ini ya, dan rentang ya, di sini saya tulis rentang dalam R, saya kasih tanda saja ya. Dan lebar kelas ini yang perlu kita ini. Lalu kemudian C ini tadi didapat dari 88 dari sini, terus dibagi dengan 7 sama dengan 12,5. Nah, ini juga dibulatkan ke 13. Oke, nah setelah mendapatkan 3 angka ini, lebar kelasnya 13, banyak kelasnya ada 7, dan jangkauannya ada. Nah, sebenarnya ini juga kita tidak menggunakannya lagi nanti ya. Kita hanya menggunakan ini saja, yaitu lebar kelasnya 13 dan banyak kelasnya 7. Oke, ini saya lewati, saya bisa langsung saja membuatkan. Ini saya supaya gampang, saya kopikan saja ya. Kita akan menggunakan ini saja ya di Excel. Oke, saya tadi sudah mengcopy ini. Kita hanya menggunakan banyak kelasnya 7 dan kemudian lebar kelasnya itu adalah 13. Yang di PowerPoint saya kopikan, ini ada beberapa opsi ya. Nanti kita bandingkan. Nah, ini adalah beberapa opsi tabel distribusi frekuensi yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan membuat, ini kayaknya ini ada perubahan ya. 8 sampai ini jadi custom. Oke, saya copy ulang ini. Ini cek saja ya. Oke, ini sudah ya. Oke, jadi kita akan mencari alternatifnya. Cuman kalau yang sering dilakukan atau yang sering saya lakukan biasanya adalah alternatif ketiga. Nah, angka pertama, misalkan di sini nomor ya seperti biasa. Terus kemudian di sini interval, terus di sini frekuensi. Oke, ini. Nah, karena ini ada banyak kelasnya ada 7, saya akan membuatnya jadi 7 ya. Ini manfaatnya. Ini jadi 7. Oke, seperti ini. Jadi ini pasti nanti banyak kelasnya ada 7.
Nah, terus lebar kelasnya. Nah, kita baru sekarang akan membuat interval. Kita akan mulai dari angka terkecil, jadi yaitu angka terkecilnya ada 10. Nah, 10, karena ini 13, karena kita dalam menentukan interval itu tetap menghitung 10 ini, maka kita tambah dengan 12. Jadi ini 13 dikurangi 1, jadi 12. Berarti 10 ditambah 12 sama dengan 22. Ya, itu ini masih bentuknya ini ya. Oke, saya ulangi tadi 10 sampai 22. Ingat 22 sampai 22 ini didapat dari 10 angka terkecil ditambah dengan 12. 12 dari mana? Kita 13 ini dikurangi 1. Kenapa harus dikurangi 1? Karena 10 ini pun tetap dihitung. Karena kalau kita tambahkan nanti dengan 13 maka itu pasti akan kelebihan. Nah, cuma nanti ada opsi lainnya ya. Terus berikutnya, nah, setelah angka 22 ini kan tentunya ada 23. Nah, 23 pun tetap ditambah dengan 12 sehingga menjadi 35. Nah, seperti yang ada di sini. Ya. Sehingga kemudian kita bisa lanjutkan dengan cara yang sama, dapat 36 sampai dengan 48, terus 49 sampai dengan 61. Ini sama dengan di sini ya, 62 sampai dengan 74, 75 dengan 87, dan yang terakhir itu 88 sampai dengan 100. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika ditambahkan dengan 12 kelebihan 1, misalkan jadi 201. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, Anda bisa menghilangkan saja satunya. Kenapa? Karena tidak ada nilai 101 ya. Kalau dalam skala nilai, tapi kalau dalam jumlah sesuatu yang tidak ada batasnya, ya Anda boleh saja menggunakan batas maksimum, angka maksimum di sini. Tapi kalau data nilai, kan data nilai itu kalau basisnya seperti ini, maka maksimalnya pasti akan 100. Nah, kita bisa potong saja ya. Kalau ada kejadian ketika ditambahkan jadi lebih, ya bisa ditambahkan seperti ini. Nah, ini kurang lebih cara untuk menemukan ini. Ini saya pindahkan dulu ke, ya biarkan saja. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah frekuensi. Namanya juga distribusi frekuensi, maka kita akan menemukan berapakah frekuensinya. Nah, frekuensinya kita dapat dari mana? Kita cari, itu gunanya tadi kita sort ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita cari angka yang berada pada rentang 10 sampai 22 itu ada berapa. Oke, kita lihat 10 sampai 22. Enggak ada ya, berarti ini kan tidak masuk. Ini hanya sampai sini berarti, itu hanya 3. Berarti frekuensi yang pertama itu ada 3. Dari 33 sampai 35, kita ambil 23 sampai 35, di sini ya 36 nggak masuk, ada 4. Kita tulis di sini kemudian ada 4, terus 36 sampai 48. Nah, 36 sampai 48 ini ada 5. 4961 ya. Nah, ini berarti 49 sampai 61 itu ada 8. 62 dan seterusnya ya, dengan pola yang sama. Lalu kemudian terakhir di sini kita buatkan jumlah. Nah, karena tadi banyak datanya ada 60, maka di sini pun jumlahnya pasti ada 60. Bagaimana kalau kurang 60? Berarti menghitung frekuensi di sini ada yang salah. Ya, ini yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ya, ini cara menentukan tabel distribusi frekuensinya. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Oke, sedikit lagi, satu lagi ya yang kelupaan, yaitu cara menggambar. Sedikit lanjutkan ya, cara menggambar grafiknya supaya gampang ya, nanti bisa mengikuti sebagai sekalian pembahasan bagaimana cara menggambar grafiknya. Oke, cara menggambar grafik ini cukup kita blok di sini saja, jangan sampai bawah karena nanti ini ada berbeda format. Kalau mau pakai berarti ini jangan di merge atau jangan digabung. Oleh di sini jumlah di sini. Oke, kalau mau menggabungkan ini semua. Tetapi kita cukup hanya memakai ini saja, dan cukup kita blok ya. Lalu kemudian insert, kemudian kita cari mau pakai yang mana. Boleh.
Mau pakai yang ini boleh, atau misalkan bentuknya diagram seperti ini. Oh ya, ini tadi nggak sampai habis ya, misalkan ini 10, ini misalkan 12, ini misalkan 13. Ini coba cari saya jumlahnya dulu ya. 55, ini misalkan dari 17. Oke, dari pas 60. Ini saya mengarang-arang ya, jadi Anda ini yang benarnya tadi sampai sini, ini saya coba. Oke, ini adalah grafiknya. Ini grafik ini juga bisa didesain tergantung kebutuhan masing-masing dengan warna yang terserah mau pakai yang kayak gimana. Nah, ketika dalam bentuk grafik seperti ini, maka kita bisa lebih gampang melihat trennya. Meskipun ini ada turun, naik, naik juga, terus ini penurunan, tapi secara gambaran umum kita bisa melihat bahwa ini trennya naik. Nah, itu yang tadi bilang bahwa lebih gampang diinterpretasi atau dimaknai, lebih gampang dibuatkan sebuah kesimpulan. Oke, jadi grafik pun bisa dibuat dalam bentuk apa saja, baik itu diagram batang, lingkaran, atau diagram garis seperti ini. Ini juga sama, ada banyak sekali. Ini cara menggambar diagram. Ya, tinggal di blok saja ini, lalu kemudian di insert. Di sini ada banyak sekali pilihan sesuai dengan kebutuhan dan usahakan yang gampang dibaca. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.